Halo, di konten kali ini kita akan bahas terkait dengan prediksi ataupun preview pertandingan Indonesia melawan Jepang besok jam tengah 7 waktu Indonesia Barat gitu. Tapi sebelum itu aku minta maaf dulu ya karena mungkin ini nanti videonya akan ribut karena di sebelah rumah itu sedang ada orang lagi renovasi rumah lah gitu. Jadi mohon dimaklumi dan ya aku minta maaf di awal gitu, oke? Gini, Indonesia setelah dua pertandingan kita kalah 3-1 lawan Irak, kemudian kita menang 1-0 melawan Vietnam. Artinya kita punya 3 poin, Jepang juga punya 3 poin. Yang artinya laga besok itu adalah laga hidup mati bagi Indonesia maupun Jepang. Syaratnya mereka harus menang, mau berapa kosong pun yang penting menang. Kan itu konteksnya, atau kita bisa menjadi peringkat 3 terbaik, tapi ya mustahil karena kita selisih gol kita sudah minus 2 ya minus minus 2 ya minus minus 2 selisih gol kita. Jadi ya aku berharap kita menang gitu. Kalaupun nggak menang ya imbang, jangan sampai kalah kayak gitu, ngerti nggak? Nah kemudian Irak itu kan udah pasti lolos karena Irak mau menang mau kalah melawan Vietnam mereka tetap lolos karena mereka memiliki head to head yang menang ketika melawan Indonesia maupun melawan Jepang kayak gitu. Nah kemudian pertanyaannya kan, apa yang harus dilakukan Shin Taeyong untuk bisa memenangi laga ini gitu. Berdasarkan ini versiku sendiri ya, menurutku sendiri gitu. Gini, kalau menurutku yang harus dilakukan Shin Taeyong adalah ya pastinya adalah memotivasi pemain bahwasanya nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa terjadi kayak itu. Bahkan Irak aja bisa menang lawan Jepang, kenapa kita nggak bisa? Yang penting kita disiplin dan juga fighting spiritnya itu ada gitu. Gini, semua tim semua tim itu nggak ada yang nggak memiliki kelemahan. Bahkan Barcelona di zaman prime-nya atau City di zaman prime-nya juga di masa-masa sekarang juga memiliki sebuah kelemahan gitu loh, ngerti nggak? Jadi nggak usah kita berpikir bahwasanya City ya, Jepang ataupun Irak atau tim manapun nggak bisa dikalahkan. Pasti bisa dikalahkan. Pasti ada momen di mana kita bisa menyerang, di mana momen kita bisa mendapatkan peluang gitu. Yang penting apakah kita sabar, apakah kita telaten dalam bermain kayak gitu. Nah gini, yang pertama yang harus kita lakukan bukan pertama. Yang pertama, kelemahan Jepang itu di mana? Yang aku menyoroti ada dua kelemahan Jepang di Jepang yang sekarang kayak gitu ya. Kalau aku bilang Jepang yang sekarang sedang regenerasi lah. Tidak banyak pemain yang main di Eropa ataupun ya Mitoma juga nggak main kan karena dia cedera kayak gitu. Kemudian kalau aku bilang kelemahan Jepang itu ada dua minimal. Yang pertama berada di penjaga gawang mereka itu si Suzuki kayak gitu. Ya untung aja sih MU nggak jadi beli Suzuki ini gitu karena dia ya 11-12 dengan Onana secara build up serangan ya dia bagus lah. Cuman secara kiper yang mengandalkan refleks ya menurutku dia masih kurang lah kayak gitu. Nah, kenapa aku bilang Suzuki ini titik lemahnya Jepang? Yang pertama, dia bukan penjaga gawang yang tinggi, dia pendek, oke. Yang kedua, refleksnya mungkin bagus, cuman dia tidak bersih dalam menangkap bola gitu. Banyak momen-momennya kayak gitu. Pada saat melawan melawan Vietnam gitu loh. Pada saat melawan Vietnam kan gol gol keduanya Vietnam atau gol pertamanya juga bisa kita melihat bahwa gol kedua lah, gol keduanya kan dia mau keluar dari garis gawangnya, cuman dia ragu-ragu kemudian bola tersebut bisa disundul oleh Vietnam, yang kemudian bola tersebut bisa direbut sama pemain Vietnam karena muntahannya dan kemudian bisa mencetak gol kayak gitu. Seperti di video ini, kita melihat kiper Jepang berusaha untuk keluar dari gawangnya untuk meninju bola hasil dari free kick Vietnam. Namun ia ragu yang berakibat bola muntah hasil sundulan pemain Vietnam dapat dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain Vietnam lainnya. Nah kemudian di momen yang sama juga di pertandingan sama kita bisa melihat bahwasanya si Suzuki ini juga banyak melakukan kesalahan juga kayak gitu loh. Pada saat gol pertamanya si Vietnam juga bisa kita melihat bahwasanya dia tidak fokus ataupun tidak berada di posisi yang seharusnya, yaitu yang artinya bola itu sebenarnya walaupun bolanya, nah kan betul kan, gue kan tukang kan. Jadi walaupun kalau gue bilang bolanya agak sedikit apa ya, agak sedikit laki lah bisa dibilang, cuman ya dia nggak berada di posisinya kayak gitu karena dia seharusnya berada di tiang, bukan tiang ya, tiang dekat, cuman dia lebih maju ke depan sehingga bola ketika disundul ke belakang dia nggak bisa dapat kayak gitu. Kemudian pada saat melawan Irak itu dua golnya
si Irak itu kalau aku bilang ya menurutku gol pertama Irak itu kalau menurutku adalah kesalahan Suzuki karena dia nggak bersih ketika menangkap crossing dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri dia nggak bersih nangkapnya kemudian bisa cetak gol. Nah itu kelemahan yang pertama Jepang. Kelemahan yang kedua Jepang itu apa? Kelemahan kedua Jepang adalah di sektor sayap kanannya. Nah di sayap kanan kalau menurutku adalah salah satu sektor di mana kelemahan Jepang gitu ya, ditempatin sama Nagawara ya. Tapi aku bingung juga kenapa nggak Tomiyasu yang dimainkan di sebelah kanan tersebut ya, which is bagus kalau misalnya bukan Tomiyasu yang main kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi banyak momen pada saat melawan Irak dia bisa dilewatin sama pemain Irak kayak gitu. Contohnya di gol kedua ya, gol kedua dia bisa dilewatin, itu salah satu contohnya kayak gitu. Nah kemudian yang pada saat bersamaan kita memiliki kelebihan kecepatan pemain di sisi sayap. Di sayap kita punya ya Marcelino bisa dipasang di kiri, kemudian Jacob Sayuri bisa dipasang di kanan kayak itu kan, atau mungkin yang agak lambat ya Rafael Strike lah yang agak lambat secara speed kayak gitu. Cuman secara visi dan kontrol bola itu masih ya Rafael Strike masih di atas Hoki Caraka lah kalau pilihannya Hoki Caraka ataupun Dimas Derajat kayak gitu. Nah kemudian kelebihan timnas Jepang itu apa? Nah, kita kan harus mewaspadai, kita mengetahui kelemahan Jepang. Nah, sekarang kita bicara kelebihan Jepang. Kelebihan Jepang dari pemain kita itu apa? Yang pertama teknik dasar, skill individu dan juga kombinasi ataupun chemistry antara pemain kayak itu. Nah, yang pertama teknik dasar. Teknik dasar passing control jelas mereka di atas kita. Oke, di Jepang mereka ya one of the best lah di atas bersama Korea maupun Arab Saudi kayak itu. Mereka one of the best team lah yang ada di Asia kayak itu. Kemudian bicara masalah skill individu itu bisa kita lihat pada saat melawan Vietnam. Golnya si Nakamura ya, atau siapa sih namanya Nakamura itu pada saat dia sudah terhimpit oleh dua pemain, dia masih bisa menceploskan bola ke gawangnya Vietnam kayak gitu loh, ngerti nggak? Kita bisa menyaksikan pemain Jepang yaitu Nakamura masih bisa melakukan placing ke tiang jauh gawang Vietnam, padahal sedang berada dalam posisi terhimpit oleh beberapa pemain Vietnam. Jadi maka dari itu kalau aku bilang hal yang harus diwaspadai timnas kita adalah skill individu dari masing-masing pemain ini, ditambah lagi dengan mereka yang memiliki kombinasi 1-2 sentuhan yang baik kayak gitu loh. Nah kemudian kemudian kelebihan mereka yang lain itu apa gitu loh. Kemudian kelebihan yang mereka yang lain adalah mereka memiliki 1-2 sentuhan antara triangle pass di gol yang keempat melawan Vietnam. Itu terlihat bahwasanya chemistry mereka, passing control mereka itu bagus gitu. Bahkan di dalam kotak penalti mereka masih bisa mengandalkan ataupun memainkan 1-2 sentuhan 2-3 pemain gitu. Kita bisa menyaksikan kombinasi triangle pass antara Kubo, Endo, Sagano di lini tengah yang menyebabkan pressing dari pemain Vietnam bisa dieliminasi. Bahkan sebelum mencetak gol, mereka juga melakukan kombinasi 1-2 sentuhan di depan kotak penalti Vietnam antara 3 pemain, yaitu Doan, Kubo, dan Ueda. Ya gini kan kita nggak memiliki gitu kan. Cuman kita memiliki kelebihan lain. Apa itu? Kita mungkin ya secara fighting spirit pasti kita lebih dari mereka karena kita ingin membuktikan gitu. Kemudian kita memiliki kecepatan. Kalau aku bilang pemain kita sama pemain Jepang, kita masih bisa menang kalau yang dibandingkan itu adalah kecepatan gitu. Karena kita memiliki Marcelino, kita memiliki si ini siapa? Jacob Sayuri, kemudian Arhan, kemudian si Asnawi di sebelah kanan, kita memiliki itu gitu loh. Nah kemudian yang lain adalah kalau menurutku formasi apa yang harus dilakukan Sintayong, kita berandai-andai dengan apa yang dipasang dia pada saat melawan Vietnam. Menurutku itu sudah bagus kayak gitu loh, dengan membaku cadangkan Elkan Bagot, karena kita tahu Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho itu memiliki permasalahan ya, mungkin di speed mungkin Rizky Ridho masih bagus, cuman keputusannya masih bagus salah. Kemudian si Elkan Bagot
Rekan Bagot kan kelemahan dia adalah speednya. Dia tidak memiliki speed sekencang pemain-pemain lain gitu. Cuma secara visi dan teknik dasar dia memiliki segalanya tentang itu kayak gitu loh. Kemudian yang harus dipasang oleh Sintayong adalah jelas di belakang Hernando, 3 back di depan itu Sandy Walsh, Hapner ataupun dan juga si Jordi Amat gitu. Jordi Amat kemarin pada saat lawan Vietnam bermain bagus. Kemudian di tengah itu di kiri ada Arhan, kemudian di tengah mungkin Marcelino kayak kemarin yang jemput bola ke belakang, kemudian ditemani sama Ever Jenner, di kanan ada Asnawi, di depan itu ya karena kemarin Egy bermain cukup bagus dan juga bekerja keras, rasaku Egy kita kasih kesempatan di kiri, di kanan saya Yakob Sayuri. Nah di depan aku lebih prefer itu Rafael Strike, karena bisa kita lihat perbedaan Strike dan juga si Hoki Caraka adalah di speed gitu. Kelihatan bahwasanya Hoki Caraka ini masih banyak otot lah, masih banyak otot ya, visinya ataupun cara bermain pakai otaknya masih sosok lah. Kalau si Strike speednya dia nggak ada, cuman secara visi dan juga secara ketenangan dia masih 1-2 level lah di atas si Hoki Caraka. Jadi aku lebih memilih Rafael Strike untuk bermain di lini depan gitu lah. Ya pasti seluruh kita para pecinta bola Indonesia pasti berharap kita bisa ya minimal imbang, ya jangan kalah, yaitu imbang pun 0-0, jangan sampai kebobolan. Yang pastinya kita harus menang. Kalau ya agak gegabah sebenarnya kalau kita bicara menang lawan Jepang, tapi anything can happen, semoga itu terjadi gitu loh, ngerti gak? Nah itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, and di like. Bagi kalian yang gak suka gak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.